Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Anderson, yang sedang menikmati sepotong roti singkong berkrim, mendongak menatap Danitz. Seolah sedang memikirkan sesuatu, ia berkata, "Aku tidak yakin kenapa, tetapi aku tidak ingin meninggalkan Balam Barat." "Haha, karena aku sudah berada di sini, sebagai seorang pemburu harta karun, bagaimana mungkin aku pulang dengan tangan kosong?" Di hutan-hutan yang luas itu terdapat berbagai macam kuil terlantar yang menyimpan emas, perhiasan, barang antik, bahkan mungkin benda-benda mistis. Semuanya sedang menungguku untuk menyelamatkan mereka. Danitz mengangkat dagunya dan meneguk habis sisa guadar di cangkirnya. Itu adalah minuman yang dibuat dari buah asli Balam Barat. Warnanya jingga kekuningan, dengan rasa manis yang bercampur sedikit asam. Minuman itu sangat baik untuk menghilangkan dahaga dan meredakan hawa panas. Selain itu, minuman tersebut juga mengandung sedikit kafein yang membantu mengusir rasa lelah dan membuat orang tetap terjaga. Setelah meletakkan cangkir dan mengusap mulutnya dengan serbet, Danitz mendengus. "Aku selalu merasa seolah-olah kau sedang merencanakan sesuatu." "Aku juga berharap begitu," jawab Anderson sambil tersenyum acuh tak acuh. Ia menyeruput kopi sebagai pendamping sarapannya. Di Balam Timur maupun Balam Barat terdapat banyak perkebunan kopi berkualitas tinggi. Hanya saja, ketenarannya masih sedikit berada di bawah kopi dataran tinggi Venapoter, kopi dataran tinggi benua selatan, serta kopi Vermo dari dataran tinggi Bintang dan Lembah Pas di sekitarnya. Tanpa menunggu tanggapan Danitz, Anderson melanjutkan sambil tersenyum, "Sebenarnya bukankah ini bagus? Aku memberikan perlindungan secara cuma-cuma, sementara kau menjadi penerjemahku. Semua orang diuntungkan dengan kerjasama ini." Mengingat dirinya hanyalah seorang Beyonder urutan 7 dan sedang diburu oleh berbagai macam faksi, Danitz tiba-tiba merasa kata-kata Anderson memang masuk akal. Ia berdehem pelan sebelum berkata, "Tapi akan ada saat-saat tertentu ketika aku akan memintamu menjauh. Kalau kau mengucapkan tolong, tidak ada masalah," jawab Anderson santai. Danitz segera mengenakan tudung kepalanya dan berjalan menuju pintu keluar hotel untuk memulai penyelidikan hari itu. Di tengah jalan, ia tiba-tiba berkata, "Pernah mengalami hal seperti ini? Sering bermimpi ada malaikat yang turun dari langit, lalu membungkusmu dengan lapisan-lapisan sayapnya?" "Tidak, itu bukan hanya mimpi. Kadang-kadang aku juga mengalami halusinasi yang sama ketika sedang terjaga." Anderson melirik sarung tinju yang dikenakan Danitz. Setelah berpikir beberapa detik, ia berkata sambil tersenyum, "Apakah kau pengikut suatu eksistensi rahasia? Atau pernah berhubungan dengan suatu benda kuno?" Ekspresi Danitz membeku. Ia memaksakan senyum. "Kalau sesederhana yang kau katakan, sejak dulu aku sudah menebak penyebabnya." Sambil berkata demikian, ia berpapasan dengan 3 orang yang baru saja masuk ke hotel, lalu berjalan keluar. Seperti kebiasaannya, Anderson selalu mengamati orang-orang yang lewat untuk memastikan keadaan di sekitarnya. Karena itu, ia melirik ketiga orang tersebut dan menyadari bahwa mereka terdiri dari seorang tuan dan 2 pelayan. Sang tuan bertubuh tinggi dengan kulit kecoklatan. Wajahnya memiliki garis-garis yang lembut, seolah-olah ia lahir dari orang tua berdarah campuran Balam dan Loen. Ia mengenakan pakaian bergaya benua utara, topi sutra tinggi, setelan jas hitam resmi, serta tongkat berlapis emas. Kedua pelayannya merupakan penduduk lokal yang tampaknya berasal dari perkebunan. Mereka membantu membawa tongkat dan koper kulit milik majikan mereka. Salah satunya adalah pria berdarah campuran dengan wajah berisi dan pakaian longgar. Di pinggangnya tergantung sebuah rapier, seakan-akan ia juga merangkap sebagai pengawal. Tanpa terlalu memperdulikannya, Anderson menarik kembali pandangannya dan mengikuti Danitz keluar ke jalan. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menunjuk peti mati bergaya aneh yang ditarik kuda atau dipikul manusia. "Mau mencoba salah satunya? Menarik sekali. Begitu terbiasa, kau akan sadar bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti."
Mungkin suatu hari nanti kau bahkan bisa membuka tutup peti itu sendiri dan berdiri kembali. Danitz melirik alat transportasi aneh itu dari sudut matanya, lalu tanpa ragu menggeleng. Sebagai seorang bajak laut, kurang lebih aku masih percaya kepada Lord of Storms. Ada beberapa hal yang dianggap tabu, dan salah satunya adalah mendekati peti mati. Aku berbeda, aku tidak punya pantangan apapun. Anderson dengan santai mengeluarkan beberapa koin deleksi dan membeli beberapa eksemplar surat kabar dari anak penjual koran di pinggir jalan. Harus diakui bahwa dalam hal penjual koran, berbagai kota di benua selatan sama sekali tidak kalah dengan benua utara. Lagi pula, biaya tenaga kerja jauh lebih murah, dan ada banyak anak yang harus membantu menambah penghasilan keluarga. Sementara Danitz berjalan ke ujung jalan mencari kereta yang biasa digunakan orang asing, ia mengambil satu surat kabar dari tangan Anderson dan segera membacanya sekilas. Tiba-tiba, sebuah berita menarik perhatiannya. Bajak laut terkenal yang menyebut dirinya Admiral Hal Ludwell telah dibunuh oleh petualang gila, Germain Sparrow. Kapalnya, Black Tulip, beserta seluruh krunya kini telah diambil alih oleh Mirella, yang mengaku sebagai utusan Death. Mulut Danitz sedikit ternganga, dan ia hampir tidak mampu menutupnya kembali. Akhirnya ia mengerti mengapa Germain Sparrow memintanya berhati-hati terhadap Numinus Episcopate. Orang gila itu ternyata benar-benar telah membunuh Ludwell, yang merupakan bajak laut terkuat di antara 7 admiral bajak laut. Sekitar 10 detik kemudian, Danitz menyerahkan surat kabar itu kepada Anderson dengan wajah yang masih linglung. Lihat ini. Anderson menerima surat kabar itu sambil tersenyum dan segera membaca isinya. Setelah terdiam sesaat, ia bersiul pelan lalu terkekeh. Orang itu mungkin akan mendapat julukan baru, musuh bebuyutan Admiral Bajak Laut. Danitz bahkan tidak berani mengangguk. Dengan perasaan campur aduk ia berkata, "Waktu pertama kali bertemu dengannya, meskipun aku sudah menganggapnya sangat mengerikan, aku sama sekali tidak menyangka kalau dia ternyata semengerikan ini." Pada saat itu, ia teringat upaya pertamanya merekrut Germain Sparrow menjadi awak Golden Dream. Sementara mereka meninggalkan hotel, klien telah menetap di sebuah kamar mewah. Ia berdiri di dekat jendela, memandangi kedua hunter yang masih sempat bercanda sambil berjalan. Sambil mengusap kancing manset di lengan bajunya, ia membuka surat itu dan mulai menulis. "Aku menduga roh jahat yang merasuki Inns Zengwil berasal dari jalur hunter. Kau bisa menyelidiki hal itu lebih lanjut. Bersama surat ini, kusertakan karakteristik Beyonder milik Soul Assurer. Karakteristik ini berasal dari seseorang yang malang yang telah menjadi korban grazing. Aku telah membebaskannya dan berjanji akan mengembalikan karakteristik Beyonder miliknya kepada gereja Evernight." Di Balam Timur, tepat ketika Leonard bersiap menghadiri rapat pagi, ia tiba-tiba melihat malaikat pembawa pesan yang membawa 4 kepala pirang bermata merah muncul di hadapannya. Karena sudah terbiasa dengan pemandangan itu, ia menerima surat tersebut, membukanya, lalu melirik isinya. Seketika, ia dikejutkan oleh sebuah benda yang berkilauan laksana langit malam. Leonard langsung memiliki firasat mengenai benda itu. Ia segera membuka surat tersebut sepenuhnya dan membacanya. 20 detik kemudian, ia menghela napas perlahan. Seperti yang kuduga, ini memang karakteristik Beyonder. Klein masih sangat bersahabat terhadap gereja Evernight dan para Nighthawks. Dengan hati yang cukup gembira, ia mengeluarkan 2 cacing transparan bercincin yang telah mati dan memasukkannya ke dalam amplop tersebut. Setelah itu, ia memanggil utusan Germain Sparrow, menyerahkan amplop itu kepadanya, lalu membayar 1 koin emas. Selesai melakukan semua itu, Leonard melonggarkan kancing paling atas bajunya, keluar dari ruangan, lalu berjalan menuju area bawah tanah. Di tengah perjalanan, ia bertemu Dali Simon. Masih mengenakan pakaian khas spirit medium, Dali menatap lurus ke depan dan bertanya dengan nada yang sangat biasa, "Ada petunjuk baru?" Diduga merupakan roh jahat dari jalur hunter. Leonard terdiam selama 2 detik sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasi tersebut. Dali mengangguk samar. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kalau begitu,
Kemungkinan ia memiliki naluri untuk memprovokasi orang lain. Ia akan secara aktif meninggalkan petunjuk bagi kita. Tentu saja, petunjuk itu mungkin juga mengandung unsur penyesatan. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu kabin Kapten Blue Avenger. Masuk. Alger meletakkan sekstan kuningan di tangannya dan berkata dengan suara berat. Seorang pelaut membuka pintu, menoleh ke belakang, lalu, setelah didorong rekan-rekannya, masuk dengan ragu-ragu. Ia mengepalkan tangan kanan, memukul dada kirinya, lalu membungkuk. Demi Lord of Storms yang suci. Setelah Alger membalas penghormatan itu, ia memaksakan senyum dan berkata, "Kapten, akhir-akhir ini banyak bajak laut dan pelaut kapal dagang mengatakan bahwa mereka menemukan barang-barang berharga di reruntuhan pelabuhan Bansi. Bahkan ada emas. Belakangan ini kita juga tidak memiliki misi penting. Jadi semua orang bertanya-tanya, apakah kita sebaiknya pergi ke Bansi sekali lagi? Pelabuhan sebesar itu, meskipun sudah berkali-kali dijarah, pasti masih menyisakan banyak barang." Alger mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah berpikir beberapa detik, ia berkata, "Aku mengerti perasaan kalian. Begini saja, kita akan berlayar menuju arah pelabuhan Bansi, tetapi tidak menetapkannya sebagai tujuan pasti. Jika di tengah perjalanan tidak terjadi apa-apa, kita akan singgah di sana selama sehari." "Siap, Kapten." Pelaut itu dengan bersemangat mengepalkan tangan kanannya dan kembali memukul dada kirinya. "Semoga badai menyertai Anda. Semoga badai menyertaimu." Alger memandangi bawahannya keluar dan menutup pintu. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, ia menuangkan segelas lantiproof untuk dirinya sendiri. Tanpa menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, ia menyesapnya perlahan. Semua yang baru saja terjadi memang sudah berada dalam perkiraannya. Itu karena kabar mengenai ditemukannya barang-barang berharga di reruntuhan pelabuhan Bansi adalah rumor yang ia sebarkan sendiri saat menyamar. Sebagai kapten dari gereja Storm, ia selalu diawasi oleh para awak kapalnya. Karena sebelumnya ia sudah pernah pergi ke Bansi, jika sekarang ia sendiri yang mengusulkan untuk kembali ke sana, hal itu akan terlihat mencurigakan. Oleh karena itu, Alger memutuskan untuk membuat para awaknya sendirilah yang mengajukan permintaan tersebut. Dengan begitu, sekalipun mereka menemukan sesuatu atau mengalami kejadian tertentu di pelabuhan Bansi, tidak seorang pun akan mencurigai dirinya sebagai kapten. Bagi para pelaut, terutama mereka yang baru saja menghabiskan seluruh uang mereka di Bayam, berita atau rumor apapun yang cukup menggiurkan pasti akan menggoyahkan hati mereka. Alger sangat memahami hal itu. Selain itu, Blue Avenger sudah terlalu lama berlabuh di Bayam. Jika ia terus tidak berlayar, hal itu juga akan tampak mencurigakan. Adapun tugas mengawasi artisan Sylph, tentu saja diserahkan kepada Katlia dari klub tarot, The Hermit. Karena melakukan penyelidikan terhadap Aurora Order, Admiral bajak laut itu beserta Future belakangan ini terus berlayar di sekitar Kepulauan Rorstead. Konon, tempat itu merupakan salah satu markas penting Moses Ascetic Order. Setelah menghabiskan minumannya, Alger meletakkan gelas dan memandangi ombak yang bergulung-gulung di luar sambil bergumam dalam hati, "Bansi." Mengingat saat itu sudah mendekati akhir Juni, sementara tanggal ulang tahun Auseptin masih belum diketahui, klien terlebih dahulu menyusun kembali rencananya sebelum naik ke atas kabut abu-abu untuk membawa radio transceiver kembali ke dunia nyata. Ia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanya boleh mengajukan paling banyak 2 pertanyaan. Di dalam ruangan yang mendadak menjadi suram dan dingin, radio transceiver yang tak berawak itu mulai mengeluarkan bunyi klik-klik. Di tengah suara berderak, selembar kertas putih ilusi meluncur keluar dari radio transceiver. Di atasnya tertulis kata-kata dalam bahasa Loen, "Master Agung yang luhur, pelayanmu yang kecil, setia, dan rendah hati, Arodes, hadir untuk menjawab panggilanmu. Tahukah Anda, anak Dr. Ehren Ceres lahir pada malam sebelum tadi malam. Syukurlah aku menghubungi cermin ajaib tepat pada waktunya." Klien mengangguk tipis lalu berkata, "Sekarang aku sudah tahu.
Diiringi suara berderak, lebih banyak kertas putih ilusi keluar. Berdasarkan prinsip timbal balik, sekarang giliran Anda mengajukan pertanyaan. Semula klien ingin menanyakan masalah mengenai Ins Zengwil, 008, dan roh jahat Red Angel. Namun, mengingat ia bahkan gagal melakukan ramalan di atas kabut kelabu, hampir dapat dipastikan Arodes juga tidak mampu melihatnya. Paling jauh, Arodes hanya bisa memberinya informasi yang lebih rinci mengenai 008. Akan tetapi, tanpa perlindungan kabut kelabu, hal itu sama saja dengan membuatnya mengetahui keberadaan 008, dan pada saat yang sama, 008 juga akan mengetahui dirinya. Itu sama sekali tidak menguntungkannya bila ia ingin terus bersembunyi di balik layar sebagai dalang sebuah sandiwara. Setelah berpikir selama 2 detik, ia bertanya, apa cara yang bisa mempercepat pencernaan ramuan? Beraktinglah dengan lebih baik. Kata-kata hitam muncul di atas kertas putih ilusi itu. Melihat jawaban cermin ajaib tersebut, klien terdiam sejenak sebelum perlahan menghembuskan napas. Bagi dirinya saat ini, kemunculan Ins Zengwil terjadi terlalu cepat. Ia masih membutuhkan sekitar 2 bulan lagi untuk sepenuhnya mencerna ramuan marionetis. Pada saat itu, jika bahan-bahan yang diperlukan juga sudah terkumpul, ia bisa merancang pembunuhan terhadap demigod Ins Zengwil, sekaligus menggabungkannya dengan ritual kenaikan urutan. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi menyisakan jalan mundur. Namun, Ins Zengwil jelas tidak akan muncul hanya setelah ia selesai mempersiapkan semuanya. Musuh itu tidak mungkin mengikuti langkah-langkah yang telah dibayangkannya. Menurut rencana awal klien, ia akan lebih dahulu mengumpulkan informasi, memastikan lokasi Ins Zengwil, lalu menunggu hingga akhir Agustus atau awal September sebelum menentukan rencana berdasarkan situasi saat itu. Seandainya Ins Zengwil tidak dirasuki roh jahat, ia tidak mungkin memperlihatkan dirinya. Namun, jika ia tidak memanfaatkan kondisi Ins Zengwil sekarang, begitu roh jahat itu diusir, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa menemukan pria itu lagi. Kebetulan-kebetulan akan terus menghalanginya untuk bertemu dengannya. Selain itu, jika roh jahat itu benar-benar adalah Red Angel, klien juga khawatir ketika dirinya dan Leonard akhirnya memulai aksi balas dendam, Ins Zengwil mungkin sudah lebih dulu mati. Penyebab kematiannya bisa jadi berasal dari berbagai skema tertentu, atau bahkan dari situasi yang begitu konyol hingga menggelikan, bukannya akibat dosa-dosanya sendiri. Karena berbagai pertimbangan itu, klien berusaha mempercepat pencernaan ramuannya, berharap dapat menyelesaikannya dalam 1 atau 2 minggu. Namun, jawaban Arodes membuatnya merasa murung. Ia juga tahu bahwa hal semacam ini memang tidak bisa dipaksakan. Dalam 2 minggu, atau bahkan hanya beberapa hari ke depan, bagaimana mungkin ia bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk berakting? Di tengah keheningan itu, klien telah mengambil keputusan. Ia tidak berniat lagi menggabungkan kedua urusan tersebut. Sejak awal, selama peluang keberhasilannya cukup besar, tujuan utamanya tetaplah membalas dendam kepada Ins Zengwil. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Walaupun baru sekitar 10 bulan, bahkan belum genap 1 tahun, sejak insiden di Blackthorn Security Company, baginya waktu itu terasa begitu lama hingga ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Melirik radio transceiver yang suram itu, klien berpikir sejenak sebelum memasang ekspresi serius dan bertanya dengan suara berat, "Saat aku menggunakan marionette winner untuk melihat diriku sendiri, aku mengetahui alasan mengapa para Beyonder dari jalur Fate bereaksi seperti itu ketika berhadapan denganku. Sekarang, aku ingin tahu, apa yang kau lihat ketika memandangku?" Pertanyaan itu bagaikan petir di siang bolong yang bergema di seluruh ruangan. Radio transceiver itu mendadak terdiam. Baru setelah beberapa saat, suara berderak kembali terdengar. Selembar kertas ilusi berwarna hitam keluar perlahan, dan di atasnya tertulis huruf-huruf putih pucat menyeramkan. Aku melihat dukungan dan dominasi darimu. Apakah Anda puas dengan pertanyaan seperti itu? Dukungan, dominasi? Apa maksudnya? Klien sebenarnya ingin terus bertanya,
Tetapi ia yakin Arodes juga tidak akan mampu menjelaskan dengan jelas, karena pertanyaan itu melibatkan pengetahuan yang belum dimilikinya. Menyadari bahwa Mother Tree of Desire mungkin akan menemukannya bila ia terus melanjutkan percakapan ini, ia mengangguk dan berkata, "Cukup memuaskan. Sampai di sini saja untuk hari ini. Kau boleh kembali." Suara berderak radio transceiver menjadi semakin cepat. Kali ini kertas yang keluar kembali berwarna putih. "Baik, Master Agung. Sampai jumpa. Pelayanmu yang setia dan rendah hati, Arodes, akan selalu siap melayani Anda." Kali ini, cermin ajaib itu tampaknya lupa menambahkan gambar tangan yang melambai. Kaburnya cepat sekali. Klein bergumam pelan, lalu segera melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki ruang di atas kabut kelabu. Ia memanggil The World German Sparrow dan memberitahu The Hermit Katlia bahwa darah makhluk mitos yang dibutuhkannya telah siap. Sebagai gantinya, ia meminta metode yang dapat memulihkan sebagian kekuatan seseorang secepat mungkin selama berada dalam masa kelemahan. Tak lama kemudian, Katlia mengadakan sebuah ritual dan mempersembahkan sebuah benda kepada The Fool, memohon agar keberadaan agung itu menyerahkannya kepada The World sekaligus menyampaikan bahwa prinsip kerja benda tersebut adalah meminjam sementara sebagian kekuatan dari diri pemiliknya di masa lalu. Ini terdengar familiar. Bukankah ini terdengar seperti kemampuan urutan 3 jalur Siur, Scholar of Yor? Sebagai The Fool, Klein terkejut ketika mengambil benda yang dipersembahkan Nyonya Hermit. Benda itu tampak seperti ujung sebuah tongkat dengan permata transparan panjang yang tertanam di atasnya. Permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol 3 dimensi yang rumit, misterius, tak terlukiskan, serta berbagai label sihir. Klein mengenali 2 di antaranya. Salah satunya adalah mata tanpa pupil yang tidak lengkap, sementara yang satunya lagi adalah garis-garis yang berpilin yang juga tidak lengkap. Jangan-jangan ini benar-benar benda yang mengarah kepada urutan 0 The Fool? Tapi bukankah ini terlalu rumit? Tongkat ini terasa sangat familiar. Seperti bola kristal yang pernah digunakan Little Sun saat berdoa kepadaku. Memungkinkah benda ini juga berhubungan dengan bintang merah tua yang lain? Dengan ekspresi aneh, Klein memandang keluar dari istana kuno. Namun, yang dilihatnya hanyalah bintang-bintang ilusi yang menggantung di kabut kelabu tak berujung tanpa sedikit pun tanda keanehan. Karena benda seperti ini merupakan barang sekali pakai layaknya jimat, ia pun mengurungkan niat untuk mencobanya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memanggil beberapa lembar kertas dari tumpukan sampah dan dengan sungguh-sungguh menyalin simbol-simbol serta label sihir yang rumit dan tidak biasa pada tongkat tersebut. Kerajaan Loen, Beklon, kediaman Dr. Ehren. Seorang pelayan wanita sedang berada di kamar utama, menjaga bayi yang tertidur dengan nyenyak. Sementara itu, jamuan makan di lantai bawah yang dipenuhi tamu telah memasuki pertengahan acara. Tiba-tiba, di salah satu sudut ruangan, 3 sosok muncul dengan cepat. Yang memimpin mereka adalah seorang pria mengenakan topi sutra tinggi dan setelan jas hitam formal. Tak lain adalah Klein Moretti yang sama sekali tidak menyamar. Ia melemparkan sebuah jimat sambil melafalkan satu kata dalam bahasa Hermes kuno. Crimson. Api merah gelap berkilat sesaat, diiringi ledakan ringan. Gelombang kekuatan yang menenangkan menyebar ke seluruh ruangan. Pelayan wanita itu langsung tertidur dan roboh di samping ranjang ke dalam tidur yang lelap. Klein membiarkan kedua marionetnya berdiri di tempat masing-masing, sementara ia berjalan menuju ranjang bayi dan menatap ke dalamnya. Di sana terbaring seorang bayi yang dibungkus kain sutra perak. Kulitnya sangat putih, tubuhnya montok dengan lipatan-lipatan lemak yang bertumpuk. Bayi itu sama sekali tidak takut kepada orang asing. Ia menatap lurus ke arah Klein dengan mata terbuka lebar sambil mengisap jarinya. Ahem. Klein tak kuasa menahan senyum. Ia melepas topinya lalu membungkuk. Selamat atas kelahiranmu. Katakan saja itu kepada orang tuaku. Bayi itu mengeluarkan jarinya dari mulut dan berbicara dengan suara ceria yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Klein terkekeh dan tidak melanjutkan topik yang tidak berarti itu dengan Snake of Fate. Ia langsung menuju pokok pembicaraan. Aku membawa metode yang memungkinkanmu memulihkan sebagian kekuatan selama masa kelemahanmu. Sekarang kau bisa memberiku setetes darah plasenta itu?
Will Auseptin membuka telapak tangannya yang montok lalu berkata, "Biarkan aku melihatnya dulu." "Bagaimana kau tahu metode itu berupa sebuah benda?" Klein tidak bisa menahan rasa herannya. Will Auseptin mendengus. Intuisi takdir. Rasanya sama saja seperti tidak mengatakan apa-apa. Klein memindahkan tongkat yang berada di belakang punggungnya ke depan, lalu menyerahkannya. Bayi itu menggenggamnya erat-erat, meliriknya 2 kali, lalu berseru, "Ini cuma bisa dipakai sekali." Benar, hanya sekali. Apa itu masalah? Klein berpikir sejenak lalu berkata, "Dengan tingkat dan kemampuanmu, kau pasti bisa menyalin seluruh simbol serta label sihir yang terukir di atasnya, lalu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan ritual yang benar. Bukankah dengan begitu kau bisa menggunakannya berkali-kali?" Will Auseptin langsung memotong ucapannya. "Baiklah, aku menerimanya. Ingat, kaulah yang mengusulkannya." Klein sempat tertegun sesaat, tetapi ia seolah menyadari sesuatu. Ia memiliki firasat samar bahwa meskipun awalnya ia datang untuk memanfaatkan seorang bayi, pada akhirnya justru bayi itulah yang memanfaatkan dirinya. "Ya, memang aku yang mengusulkannya." Akhirnya ia menarik napas panjang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wajah montok sang bayi memperlihatkan senyum ketika ia membuka telapak tangannya yang lain. "Aku sudah menyiapkannya untukmu. Total ada 2 tetes. 1 tetes sebagai pembayaran transaksi, dan 1 tetes lagi sebagai komisi karena telah memfasilitasi transaksi ini." "Ada komisi juga?" Klein merasa sangat senang dan segera melihat ke telapak tangan Will Auseptin. Di sana terdapat 2 tetes darah berwarna perak. Di dalam setiap tetes darah tampak roda-roda ilusi yang tak terhitung jumlahnya, sangat kecil, dingin, dan terus berputar. Semuanya membentuk sebuah sabuk melingkar yang ujung dan pangkalnya saling tersambung. Hanya dengan sekali melihatnya saja, Klein seolah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ia merasa seluruh pikirannya terus berulang-ulang muncul di dalam benaknya. Ia buru-buru menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan kotak cerutu besi yang berisi peluit tembaga azik. Setelah itu, ia memasukkan 2 tetes darah Snake of Fate yang telah disegel dengan jelas ke dalamnya. "Terima kasih atas kemurahan hatimu." Klein mengucapkannya dengan tulus sebelum bertanya, "Apakah darah ini bisa digunakan untuk membuat jimat?" Sambil mengisap jarinya, bayi itu berkata, "Tentu saja. Adapun simbol-simbol yang harus diukir, kau sudah melihatnya tadi. Kau bebas memilih kombinasi manapun. Hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu." Klein mengangguk lalu kembali bertanya, "Kepada siapa aku harus berdoa?" "Untuk sementara ini, kau mungkin belum bisa merespons ritual tingkat tinggi. Sementara berdoa kepada Ouroboros sama saja dengan mencari masalah. Apakah aku harus berdoa kepada seorang malaikat urutan 2 dari jalur Fate? Tapi aku tidak tahu nama kehormatan mereka." Will Auseptin langsung menyeringai. "Ada cara yang lebih praktis." "Siapa?" tanya Klein dengan gembira. Sambil terkikik, bayi itu menjawab, "Permaisuri kemalangan dan kengerian."